di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya Trimila Kristiana dengan NIM 180303195 dan rekan saya Kevin Julian Wijayanto dengan NIM 180301265. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan membahas bab tentang analisis persaingan, bauran pemasaran produk secara makro dan besar. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Pertama, ada analisis persaingan. Jadi, agar dapat menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, studi kelayakan bisnis juga perlu mencermati yang namanya produk, harga saluran distribusi maupun promosi yang dilakukan oleh pesaingnya, baik pesaing terdekat maupun pesaing terjauh. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat menemukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan keunggulan sekaligus mengetahui pula yang menjadi titik-titik kelemahan kompetitifnya atau mungkin bisa mengetahui kekuatan dari kompetitifnya. Nah, sehingga dapat disusun suatu strategi untuk menyerang maupun bertahan terhadap pesaing-pesaingnya. Nah, dalam menganalisis pesaing ini ada 6 langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama ada mengidentifikasi pesaing, yang kedua menentukan sasaran pesaing, yang ketiga mengidentifikasi strategi pesaing, yang keempat ada menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, yang kelima ada mengestimasi pola reaksi pesaing, dan yang keenam ada memilih pesaing. Jadi ada 6 langkah yang bisa dilakukan untuk menganalisis pesaing. Yang pertama adalah mengidentifikasi pesaing. Jadi perusahaan dapat mendefinisikan para pesaing sebagai suatu perusahaan lain yang mempunyai salah satu atau lebih ciri-ciri sebagai berikut. Ada 4 ciri-ciri. Yang pertama ada perusahaan yang menawarkan produk dan harga yang sama di pasar. Jadi misalnya perusahaan A dan B sama-sama menjual masker dengan harga yang sama. Itu misalnya perusahaan A menjual masker harga 5.000, perusahaan B juga menjual masker dengan harga 5.000. Jadi mereka sama-sama. Terus yang kedua ada perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Ini juga hampir sama dengan case yang pertama. Jadi mereka tuh menjual produk yang sama dan kelas produk yang sama juga. Lalu yang ketiga ada perusahaan lain yang membuat produk dan memasok yang sama. Jadi ini lagi-lagi produk yang dibuat itu sama dan memasaknya tuh di tempat yang sama juga, seperti itu. Yang keempat ada perusahaan yang bersaing merebut uang dari konsumen yang sama. Maksudnya gimana sih? Jadi contohnya seperti ini. Perusahaan A ini ada di kota X. Nah, perusahaan B juga ada di kota X. Mereka ini sama-sama menjual masker dengan harga yang sama dan dengan konsumen yang sama. Kenapa konsumen yang sama? Karena pasti kurang lebih tuh konsumen yang membeli itu sama gitu. Karena mereka berada di tempat yang sama gitu, di kota yang sama. Jadi perusahaan harus mempunyai keunggulan yang lebih dibandingkan pesaingnya agar konsumen lebih tertarik untuk membeli produk di perusahaan kita, seperti itu. Yang kedua ada menentukan sasaran pesaing. Jadi memang pada dasarnya itu semua pesaing atau perusahaan lain itu akan berfokus pada laba yang besar, laba yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Sedangkan ternyata ada juga perusahaan yang tidak terlalu memfokuskan untuk mendapatkan laba yang banyak. Jadi mereka itu lebih ke mementingkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Nah, mengapa? Karena pelanggan yang sudah merasa puas dengan produk yang kita jual, maka ia akan cenderung lebih sering membeli produk di tempat kita dibandingkan di tempat yang hanya mengedepankan keuntungan yang besar saja, tidak mementingkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan mengetahui sasaran pesaing beserta penekanan-penekanannya dapat menunjukkan apakah mereka puas dengan situasinya sekarang serta bagaimana kemungkinan reaksinya atas berbagai tindakan kompetitif yang ada di pasaran. Yang ketiga adalah mengidentifikasi strategi pesaing. Jadi semakin mirip strategi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, maka akan semakin ketat juga persaingan di antara perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan A ini mempunyai strategi seperti ini,
perusahaan B juga sama mempunyai strategi yang sama dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan A, maka persaingannya akan menjadi lebih ketat karena mereka mempunyai strategi yang sama tadi. Nah, perusahaan juga perlu menelaah semua dimensi yang ada untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok strategi yang bersangkutan. Nah, jadi perusahaan juga harus mengidentifikasi dari pihak pesaingnya, yaitu seperti mutu, ciri, ragam produk dari masing-masing pesaing, layanannya, kebijakan harga, distribusinya, program promosi, dan lain-lain. Banyak hal yang harus ditelaah atau diidentifikasi oleh perusahaan terhadap pesaingnya, seperti itu. Yang keempat, ada menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Ini juga menjadi hal yang penting karena kita tuh sebagai pemilik perusahaan tuh harus mengetahui apa sih kekuatan dan kelemahan dari pesaing kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, perusahaan itu harus mengidentifikasi secara tepat kekuatan dan kelemahan perusahaan lain atau pesaingnya. Nah, biasanya perusahaan itu bisa mengetahui itu dari data atau pengalaman pribadi atau dari desas-desus yang ada. Biasanya kan jadi di sini adalah komentar-komentar orang itu tentang produk pesaing kita itu seperti apa. Oh, ini kelebihannya seperti ini. Oh, ini kekurangannya seperti ini. Seperti itu. Nah, tetapi akan lebih baiknya jika perusahaan itu melakukan riset pemasaran terhadap pelanggan, pemasok. Nah, selanjutnya itu data-data itu dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menilai pesaingnya, seperti itu. Jadi melakukan riset pemasaran gitu, yang lebih tepatnya. Yang kelima adalah mengestimasi pola reaksi pesaing. Jadi perusahaan perlu tahu nih tentang mentalitas pesaing tertentu kalau ingin mengantisipasi bagaimana pesaing akan bertindak atau bereaksi terhadap tindakan pesaing lainnya. Nah, strategi, sasaran, program, kekuatan dan kelemahan pesaing itu bisa dijadikan indikator untuk mentalitas. Nah, seperti yang 4 hal yang sudah disebutkan tadi itu bisa digunakan untuk mengetahui mentalitas dari pesaing ini itu seperti apa. Gitu. Nah, masing-masing pesaing itu berbeda-beda ya. Ada yang langsung bereaksi, ada yang tidak bereaksi, atau bahkan ada yang bereaksi secara cepat maupun secara lamban gitu ketika mendapatkan serangan dari perusahaan lainnya. Nah, sehingga beberapa pesaing ini akan menunjukkan pola reaksi yang dapat diramalkan sebelumnya. Jadi, oh sesuai nih sama yang kita duga selama ini, ternyata pesaing perusahaan B ini orangnya gampang goyah, gampang down seperti itu. Yang keenam atau yang terakhir adalah memilih pesaingnya. Jadi setelah perusahaan dapat menentukan pesaing utamanya melalui keputusan sebelumnya, keputusan 5 indikator tadi, maka selanjutnya harus diputuskan nih pesaing mana yang harus diserang. Nah, maksudnya diserang di sini tuh bukan diserang literally pakai pedang atau apa. Jadi diserang dalam hal pemasarannya, terus produknya, seperti itu. Jadi diserang di sini konotasinya adalah positif, bukan yang bermain fisik atau gimana, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Mila, yaitu bauran pemasaran produk barang manufaktur. Di sini ada 4, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama adalah produk. Produk berupa barang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi. Contohnya seperti TV, HP, kulkas, dan lain-lain. Sedangkan barang industri adalah barang yang dibeli untuk diolah kembali, seperti contohnya hasil hutan, hasil tambang, dan sejenisnya. Dalam mengembangkan sebuah produk, perusahaan harus menerapkan manfaat-manfaat apa saja yang diberikan oleh produk tersebut. Untuk produk barang, misalnya adalah seperti mutu, ciri, dan desain. Mutu menunjukkan kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya, sedangkan ciri produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Sedangkan desain dapat menyumbangkan kegunaan atau manfaat produk serta coraknya.
Lalu yang kedua adalah harga. Harga adalah sebuah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya diterapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Keputusan mengenai harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Dalam faktor internal, keputusan harga disesuaikan dengan sasaran pemasaran. Misalnya sasarannya adalah untuk bertahan hidup, memaksimalkan laba jangka pendek, memaksimalkan pangsa pasar atau kepemimpinan mutu suatu produk. Sedangkan untuk faktor eksternal, konsumen akan membandingkan harga suatu produk dengan manfaat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, sebelum menetapkan harga harus dipahami dulu hubungan antara harga dan permintaan terhadap produk tersebut, baik untuk jenis pasar yang berbeda maupun untuk persepsi konsumennya, lalu dianalisis menggunakan metode-metode yang sesuai. Yang ketiga adalah distribusi. Sebagian produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produknya, khususnya barang, dengan cara membangun suatu saluran distribusi, yaitu sekelompok organisasi yang saling tergantung yang memungkinkan sasaran produk tersedia bagi penggunaan atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. Lalu yang keempat ada promosi. Untuk mengkomunikasikan suatu produk kepada masyarakat agar dibeli, diperlukan 4 strategi bauran promosi. Yang pertama periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan perorangan. Yang pertama yaitu periklanan, yang dilakukan oleh sponsor yang telah tersertifikasi yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Lalu ada promosi penjualan, seperti halnya pemberian kupon, diskon, dan obral. Lalu ada hubungan masyarakat, di mana perusahaan dan masyarakat membangun hubungan yang baik dengan publik untuk menumbuh kembangkan suatu citra perusahaan yang baik. Lalu ada penjualan perorangan, yaitu komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk, sehingga mereka kemudian akan mencoba untuk membelinya. Lalu ada bauran pemasaran produk jasa. Di sini ada 3, yaitu orang, bukti fisik, dan proses atau jasa itu sendiri. Yang pertama adalah orang. Orang yang dimaksud adalah semua partisipan yang memainkan peran sebagai penyedia jasa, antara lain staf perusahaan dan konsumen. Lalu ada bukti fisik, yaitu lingkungan fisik perusahaan, tempat jasa diciptakan, dan tempat penyedia jasa untuk konsumen berinteraksi, dan unsur tangible apa saja yang digunakan, seperti aset perusahaan, bangunan kantor, atau fasilitas perusahaan. Lalu ada proses atau jasa itu sendiri. Proses ini mencerminkan bagaimana elemen bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.